Rekan-rekan media, hari ini kita menghadirkan saksi mahkota ya, Pak Nadiem Anwar Makarim, dihadirkan untuk terdakwa Ibam, terdakwa Sri, dan terdakwa Mul. Kapasitas beliau dihadirkan tentu posisi beliau sebagai menteri pada saat itu tahun 2019-2024 kaitan dengan dakwaan kita mengenai proyek pengadaan laptop Chromebook, ya kan, seperti itu tahun 2020 dan 2022. Selain itu tadi dalam persidangan, ya kan, kita membuka semua fakta kaitan dengan beberapa dokumen kaitan dengan pertama adalah dokumen kaitan dengan aksi korporasi dari PT Akap sendiri, ya kan, dan juga dokumen dari PT Gojek Indonesia. Terus lalu kita membuka kaitan fakta pertemuan antara Pak Nadiem dengan petinggi Google, ya kan, yang di dalam dokumen prospektusnya juga disebutkan pertama yaitu bahwasanya ada kesepakatan bisnis antara PT Akap yang Pak Nadiem sebagai pemegang sahamnya dengan Google sendiri, seperti itu. Terus yang kedua, investasi Google tersebut meningkatkan performa bisnisnya PT Akap, ya kan, tentu bahkan Google sendiri sebagai pemegang saham terbesar di PT Akap, yang dimana pada saat itu, ya kan, Pak Nadiem sebagai komisaris utama di dalam PT Akap. Yang menarik ketika Pak Nadiem akan menjabat sebagai menteri, dia memberikan kuasa beneficial owner kepada dua temannya, yaitu Andre dan Kelvin. Pertama adalah kuasa terkait dengan PT Akap, di mana dalam kuasa tersebut, ya kan, sebelumnya memberikan pengalihan saham seri B dulu, saham multiple kepada Andre dan kawan-kawan BO-nya agar mewakili kepentingan dia, ya kan, dan dalam hal mengambil keputusan kebijakan di dalam aksi korporasi di PT Akap. Yang kedua adalah pemberian kuasa kepada PT Gojek Indonesia dan beberapa perusahaan lainnya yang didirikan Nadiem, yang itu di dalam pengambil keputusannya itu Pak Nadiem sebagai pemberi kuasa harus diberitahukan, seperti itu. Nah, lalu kita membuka SPT, surat pajak tahunannya penghasilannya Pak Nadiem dan PT Gojek Indonesia. Situ pertama tercatat memang ada penghasilan dari Pak Nadiem terkait dengan terafiliasinya pendapatan Pak Nadiem itu dari saham Google, investasi Google ke PT Akap, dan itu diakui oleh Pak Nadiem. Dia tidak punya pemasukan sumber lain selain dari saham yang ada di PT Akap, seperti itu. Yang kedua, penghasilan itu tadi sudah kita lihat di tahun 2021 ada 1,2 triliun, ada deposito di Bank UOB, ada Bank BCA. Selain itu juga ada SPT di tahun 2002, seperti itu, sekitar 5, sekian triliun, dan itu cocok dengan HKPN yang kita perlihatkan di depan persidangan. Nah, terakhir bahwasanya juga kita perlihatkan dokumen terkait dengan SPT PT Gojek Indonesia yang masuk adalah 809 miliar lebih. Kenapa kita menyebutkan ini adalah memperkaya Nadiem 809 miliar dalam dakwaan? Karena sudah diakui bahwasanya perusahaan itu memang pemiliknya Nadiem, seperti itu, ya kan. Jadi itu memang aksi korporasi itu atas persetujuan Pak Nadiem dari PT Akap untuk ditransfer dari PT ke Akap ke PT Gojek Indonesia, merupakan bagian dari investasi Google yang merupakan kesepakatan bisnis antara Akap dengan Google. Yang menarik rupanya petinggi Google itu dijadikan komisaris di PT Akap, yang mana petinggi Google itu merupakan bagian untuk mempromosikan produk Google bernama Chrome OS yang ada di Asia Tenggara, seperti itu. Yang akhirnya pada saat itu dia menjabat sebagai wakil petinggi lah di Google, seperti itu, dan dia menjadi komisaris di perusahaannya Pak Nadiem. Nah, dari sini kita melihat memang ada suatu simbiosis mutualisme, ya kan, yang mengakibatkan merugikan terhadap kebijakan-kebijakan pengadaan yang ada di Chromebook di tahun 2020-2022. Terus yang berikutnya digali mengenai siapa yang menentukan Chromebook tersebut. Nah, ini anomali. Pak Nadiem mengatakan
bukan dia. Dia mengatakan si Hamim lah, si Popi lah, dia mengatakan ini adalah Pak Mul dan Bu Sri berdasarkan teknis, tapi dia lupa kebijakan menentukan teknis atau kebijakan penggunaan anggaran itu ada di menteri, sebagaimana yang kita lihatkan di dalam undang-undang tentang Kementerian Negara, termasuk dalam Perpres pengadaan barang dan jasa seperti itu. Dan anomali lagi kita lihat dari pernyataan kesaksian Pak Nadiem, yaitu kita tahu bahasanya dia berusaha memproteksi diri dia karena dia juga sebagai terdakwa seperti itu, adalah yaitu terkait dengan dia memberikan mengangkat orang-orang staf khusus menteri dan orang-orang luar, ya kan, untuk masuk di dalam kementerian, ya kan, bahkan digaji dari APBN awalnya, ya kan. Lalu dia tidak mengetahui apa yang dilakukan SKM-nya, padahal di fakta persidangan mengatakan hampir semua pejabat eselon 1, eselon 2 itu, ya kan, semua mematuhi karena SKM ini adalah perannya sangat besar diberikan kepada sang menteri oleh Mas Menteri tersebut. Bahkan di tanggal 6 Mei, ya kan, Pak Nadiem tidak mengakui, walaupun ada 2 saksi mengatakan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan sederhana bagi saya cuma satu, kalau Pak Nadiem tidak mengakui, siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan? Padahal itu kebijakan dia. Yang kedua, kalau dia tidak mengakui, mengapa dia menerbitkan Permenduk 5 nomor 2021? Ya kan, seperti itu. Terus kalau dia tidak mengakui, kenapa terbit lagi 2022? Begitu. Dan kalau dia tidak mengakui lagi, kenapa dia menganggap Chromebook itu baik? Ya kan? Kalau dia menganggap Chromebook itu baik, jadi gentleman diakui, itu memang kewenangan dia. Sebagaimana hasil dari Zoom meeting tersebut. Nah inilah, nanti biarlah kita menyusun bagaimana fakta-fakta itu, dan hakim juga kami yakin mempunyai penilaian tersendiri, dan teman-teman media punya penilaian, dan juga teman-teman dari pengacara, ya saya katakan ini adalah bagian dari pembuktian. Silakan dengan alat buktinya, dengan pemahaman seperti ini, dan kami meyakinin dengan dihadir dengan Pak Nadiem ini, jelaslah dakwaan kami itu, ya kan, bahwasanya dakwaan kami itu semuanya sudah bisa kami buktikan, ya kan. Yang pertama, saya sudah mengingatkan untuk Pak Nadiem untuk berkooperatif, untuk berkata jujur karena dia sebagai saksi. Kalau sebagai terdakwa dia punya hak ingkar, tapi kalau dia sebagai saksi, tapi dia tetap, ya kita menghargai lah apapun itu. Bagi kami sudah merasa ya meyakini dengan proses persidangan ini, dan ini masih belum selesai, akan lanjut lagi seperti itu. Terima kasih ya teman-teman media sudah membuka puasa.